Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafif Arifni, NIM 21073104. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan prinsip kerja dari throttle position sensor. Throttle position sensor berfungsi sebagai mendeteksi sudut bukaan katup throttle position sensor. Throttle position sensor memiliki 3 kaki. Yang pertama, VCC. VCC merupakan input dari throttle position sensor, sedangkan VTA merupakan output dari throttle position sensor, sedangkan E1 merupakan massa dari throttle position sensor. Prinsip kerja throttle position sensor: ketika kunci kontak on, maka tegangan 5 volt akan keluar dari output. VCC akan masuk ke sensor TPS dan selanjutnya massa akan terhubung ke sensor TPS. Nilai tegangan yang terbaca pada kunci kontak on sebesar 0 volt. Terdapat pada throttle position sensor pada saat kunci kontak di start. Pada saat kendaraan hidup, maka throttle position sensor tegangan berada pada 0,6 volt. Pada posisi kendaraan idle stasioner, pada saat tegangan tinggi dan tegangan yang keluar dari VTA sebesar 4,6 volt. Jika tegangan naik sampai 0,6 volt dan bahkan lebih dari itu, maka kondisi bukaan katup throttle akan semakin besar. Baiklah, sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sensor IAT. IAT berfungsi sebagai mendeteksi suhu pada ruangan intake air manifold. Sistem IAT memiliki 3 kaki, yaitu kaki THA, E2, dan E1. Kaki THA terhubung ke input, sedangkan kaki 2 terhubung ke massa ECM, maksudnya massa ECM, dan kaki E1 ke massa intake air temperatur. Prinsip makin intake air temperatur: ketika kunci kontak on, THA akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt dan masuk ke input air temperatur sensor. Di situ terdapat termistor yang berfungsi sebagai mendeteksi suhu pada kendaraan. Selanjutnya, E2 akan memberikan massa ECM ke intake air temperatur sensor. Semakin tinggi tegangan yang keluar pada intake air temperatur sensor, maka semakin besar pula resistensinya yang akan keluar. Apabila suhu semakin tinggi, maka ECM akan memerintahkan injektor untuk mengurangi pengisian pada bahan bakar. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyebutan rangkaian saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.